Hono coroko ada utusan, utusan. Jadi ada utusan. Kalau diartikan secara tekstual, Doto Sawolo terjadi silang pendapat, deadlock, buntu negosiasinya. Nah karena buntu, Podo Joyono akhirnya menggunakan kekuatan fisik kesaktiannya, sementara mereka sama-sama sakti. Podo Joyono sama-sama sakti. Mogo Bodomo sama-sama menjadi badan, kalau orang Jawa, bangkai atau mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini akan saya share sebuah kisah, bisa juga mitos, ada yang mengatakan legenda, tapi fakta, yaitu tentang aksara Jawa atau huruf Jawa. Masyarakat Jawa pasti tahu karena ini diajarkan di sekolah-sekolah, yaitu huruf Jawa. Hono coroko, Doto Sawolo, Podo Joyono, Mogo Bodomo. Ini diajarkan di sekolah-sekolah, ya, di Jawa khususnya. Nah, yang menjadi permasalahan, kapan huruf Jawa itu ada? Siapa yang membuat? Memang secara teks sejarah prasasti itu belum ditemukan sampai saat ini. Namun masyarakat Jawa yakin bahwa aksara Jawa ini atau huruf Jawa ini ada kaitannya dengan kisah Aji Soko. Nah ini masyarakat Jawa pasti tahu ini, karena ini turun-temurun diceritakan. Juga sekarang ditulis dalam literatur itu, dan di sekolah-sekolah juga diajarkan. Nah ini dalam beberapa sumber dikatakan bahwa kisah Aji Soko ini terjadi sekitar abad ketiga Masehi. Coba bayangkan, abad ketiga Masehi. Kerajaan tertua di Indonesia kalau kita bandingkan, karena ini kaitannya Aji Soko ini dengan kerajaan Medan Kamulan, yaitu dengan seorang raja bernama Dewoto Cekar. Berarti saat itu di Jawa sudah ada tatanan kehidupan atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dewoto Cekar sekitar abad ketiga ini dalam beberapa sumber. Namun prasasti secara penelitian sejarah ini sudah ditemukan atau belum ditemukan sampai saat ini. Namanya kerajaan Medan Kamulan. Sementara kalau yang ada bukti sejarah itu dimulai abad keempat, yaitu kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur dengan rajanya Kudungga pertama Asmawarman dan punya cucu namanya Mulawarman. Inilah zaman keemasan di mana ada yupa atau prasasti batu tulis, yaitu sekitar abad keempat. Ada bukti sejarah dan ini diajarkan dalam pelajaran sejarah Indonesia. Dan di Jawa Barat kerajaan Tarumanegara juga abad keempat. Ada prasasti-prasasti atau peninggalan-peninggalan. Namun kisah Medan Kamulan ini, kerajaan Medan Kamulan ini secara prasasti tidak ada, tapi aksara Jawa sampai hari ini ada dan dipakai dan diajarkan. Inilah makanya ada yang mengatakan mitos, ada yang mengatakan legenda, tapi kok ada tulisan Jawanya, huruf Jawanya ada. Orang Jawa pasti tahu ini kan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mengkaitkan aksara Jawa dengan Aji Soko ini, yaitu karena ada raja namanya Dewoto Cekar ini, Raja Lalim, Raja Angkara Murka, suka makan daging manusia. Ceritanya begitu, apakah itu makna konotasi atau makna denotasi, atau secara tekstualnya memang begitu, atau ada makna harfiah, ya. Karena pendapat itu boleh-boleh saja, masing-masing punya pendapat. Tapi kita waktu diceritakan waktu anak-anak dari orang tua kita, juga dalam literatur, juga di sekolah, itu suka makan daging manusia. Lah, konon katanya itu tidak sengaja. Ada seorang
yang di istana itu juru masak. Ketika masak itu keiris tangannya, jadi kena pisau dikit itu dan netes darah masuk ke dalam masakan. Nah, ketika Dewata Cengkar merasakan masakan hari itu, kok beda dengan yang lain, lebih enak. Akhirnya dengan takut-takutnya seorang juru masak mengaku begitu. Khawatir dimarahi dan dihukum mati karena ini raja ini angkara murka. Tapi justru malah tertawa terbahak senang, dan mulai saat itu senang seperti itu sampai berlarut-larut sampai senang makan daging manusia. Nah, inilah Raja Zalim itu. Nah, kisah ini kejadian di Kerajaan Medan Kamulan pada abad ketiga Masehi itu terdengar oleh seorang terpelajar, seorang pangeran bernama Aji Soko ini. Ada yang mengatakan itu dari India, ada yang mengatakan begitu. Akhirnya melanglang buana Aji Soko ini ditemani oleh dua abdinya, yaitu Dora atau Doro dan Sembodo atau Dora dan Sembada. Ini dua abdi setia menemani Aji Soko sampai ketika nyampe di perbatasan Kerajaan Medan Kamulan itu. Aji Soko sebagai seorang pangeran punya pusaka-pusaka sakti. Akhirnya karena masuk kerajaan orang, pusaka ditinggalkan di perbatasan lah kalau sekarang. Dijaga oleh salah satu abdinya yang bernama Dora. Jadi Dora atau Doro ini ditugaskan untuk menjaga pusaka milik Aji Soko dengan pesan, wahai Dora, jagalah pusaka ini dan jangan berikan kepada siapapun kecuali saya sendiri nanti akan mengambil. Ini pesan Aji Soko. Siap pangeran, akan saya jaga dengan taruhan nyawa saya. Sementara Sembada atau Sembodo diajak untuk masuk ke dalam, katakanlah, kerajaan itu, yaitu Kerajaan Medan Kamulan yang dipimpin oleh Raja Dewata Cengkar yang angkara murka. Sampai di suatu desa menginaplah di rumah seorang janda, Mbok Rondo Dadapan, desa Dadapan ini. Nah, melihat Aji Soko sebagai seorang pangeran yang kalau anak sekarang glowing, menceling badannya tentu bagus, pakaiannya bersih, tentu takut kalau sampai diketahui, yang takut ini si Mbok Rondo Dadapan ini, kalau sampai diketahui oleh Raja Dewata Cengkar, wah gimana sementara sebagai tamu. Tapi bagaimanapun Aji Soko seorang pangeran, seorang anak paguron punya kesaktian, tentu memang tujuannya adalah untuk memberantas angkara murka. Akhirnya masyarakat juga tahu sekitarnya, berduyun-duyun mengingatkan supaya kembali. Dan pada saat itu lurah atau kepala desa di desa Dadapan itu gilirannya untuk mencari anak muda, baik pria maupun wanita, untuk dipersembahkan kepada Raja Dewata Cengkar untuk dimasak, dimakan. Maksudnya inilah kisah. Ini masyarakat Jawa tahu ini, kisah seperti ini sudah bukan asing lagi. Tapi justru Aji Soko menawarkan diri, wahai Bapak Kepala Desa, kalau memang seperti itu, di mana pada saat ini ada giliran Bapak untuk menyerahkan warganya atau keluarganya kepada Raja Dewata Cengkar, maka saya bersedia. Wah, tentu kaget orang ini, terkejut karena bukan penduduk desa. Jangan Raden bukan orang sini, Raden pendatang, tamu kami. Bagaimana kami nanti mempertanggungjawabkan harga diri kami? Bagaimana nanti masyarakat kami mempertanggungjawabkan Raden adalah tamu kami yang kami hormati? Biarlah kami saja nanti yang akan mencari masyarakat untuk dikirimkan, disetorkan kepada Raja Dewata Cengkar. Enggak apa-apa Pak Desa, enggak ada masalah. Saya dengan tekad hati yang bulat dan tujuan saya ke sini memang untuk itu, bahwa saya hadapkan kepada Raja Dewata Cengkar. Nah, karena kekeh si Aji Soko ini tidak mau mundur, akhirnya masyarakat sepakat diantar di Arab. Tentu saja
karena ini bukan warga desa, penampilannya berbeda dengan masyarakat desa pada umumnya. Diikuti, banyak masyarakat desa ikut, desa yang dilewati ikut, ada apa? Oh itu, ada. Terus sampai menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan. Oh ada yang mau, malah bersedia, rela dia untuk jadikan makanan Raja Dewata Cekar. Dia berbisik-bisik masyarakat seperti itu. Padahal masyarakat takut, nangis biasanya itu. Takut karena akan dimakan. Siapa sih yang mau dimakan? Dibunuh, dimakan, mesti orang takut. Tapi ini justru mengajukan diri. Singkat cerita, sampailah di kerajaan Medan Kamulan ini, dihadapkan si Aji Soko ini kepada Raja Dewata Cekar. Nah, melihat anak muda yang benih, glowing, menjering seperti itu, sehat ya, langsung ibarat langsung menetes air liurnya Raja Dewata Cekar ini. Wah ini santapan enak, di sop atau digulai, bukan main enak. Tertawa, bukan main senang. Akhirnya ditanyalah pada kepala desa, hei Pak Desa, mana itu yang kamu bawakan untuk aku? Maaf yang mulia Raja, inilah. Benar anak ini? Semakin gembira. Wahai anak muda, tahukah kamu untuk apa kamu datang ke sini? Tahu yang mulia. Kamu akan saya makan. Siap yang mulia. Bukan masalah. Tapi sebelum yang mulia menyantap saya, bolehkah saya minta 10 permintaan? Nah ini. Kamu minta permintaan? Boleh, silakan. Apa yang kamu minta? Ini orang kadang senang. Apa yang diinginkan tercapai? 1 permintaan saya, Tuan Raja. Berikanlah saya tanah selebar sorban ini. Semakin tertawa terpingkal-pingkal karena sorban berapa sih luasnya? Jangankan 1 sorban ibaratnya kan, separuh negara ini aku berikan kalau kamu minta. Karena ya selama ini belum menemukan sesuatu yang diinginkan. Ini makanan paling enak ini yang dilihat. Tidak yang mulia, saya hanya selebar sorban ini. Oke, sepakat. Agar saya berikan kamu tanah selebar sorban ini. Disaksikan oleh para pejabat, tentu saja masyarakat juga begitu. Akhirnya keluar dari istana kerajaan itu, dibentangkanlah sorbannya si Aji Saka ini. Ditarik, baik yang mulia, saya memegang sebelah utara, yang mulia yang memegang sebelah selatan. Ditarik, ternyata sorbannya memanjang, nggak ada habis-habisnya, terus nggak ada habisnya panjang terus. Diikuti oleh masyarakat ini. Kok aneh ya? Kok bisa begitu ya? Ini orang sakti ini, gak sembarangan nih. Pemuda ini, tentu bukan pemuda semua. Berbisik-bisik masyarakat, saling ngomong. Terus Dewata Cekar juga sudah berjanji diikuti para menterinya, para pejabat-pejabatnya. Terus mundur-mundur sampai ke tepian Laut Selatan, nyebur ke Laut Selatan. Dewata Cekar ini berubah menjadi buaya, menjadi bajul putih warnanya. Kaget masyarakat. Sampai bersumpah si bajul putih ini bisa ngomong. Tapi bagaimanapun buaya tentu nggak bisa hidup di darat karena sudah berubah jadi buaya. Kalau hidup di darat namanya buaya darat nanti. Nah, bajul putih berbicara, wahai Aji Soko, ingat sumpahku ini. Nanti suatu saat kalau sudah munculnya Watu Hitam, tenggelamnya gabus, aku akan menuntut balas. Jadi kalau batu hitam itu muncul ke permukaan, sementara gabus yang biasa ngambil tenggelam, aku akan menuntut balas. Ya nggak tahu maksudnya apa itu. Berubahlah menjadi bajul putih di sana. Akhirnya masyarakat gembira. Aji Soko diarak, diangkat, dan dijadikan sebagai raja. Nah inilah menggantikan Raja Dewata Cekar di Medan Kamulan, seorang pemuda, cakep, ya, sehat, seorang pangeran. Nah, bagaimanapun urusan kerajaan tentu banyak. Nah, saat itulah Aji Soko ingat bagaimanapun kerajaan itu perlu pusaka, ya, pusaka yang dituakan, dikeramatkan. Aji Soko punya pusaka.
teringat bahwa pusakanya itu tertinggal di perbatasan yaitu kerajaan ini. Akhirnya si Sembada dipanggil, wahai Sembada, tugas saya untuk menyelamatkan masyarakat yaitu membinasakan atau menghapus angkara murka, yaitu dengan berubahnya Dewata Cengkar menjadi baju putih. Saya diangkat sebagai raja hari ini. Kita perlu pusaka yang kita keramatkan, dan berangkatlah kamu menemui saudaramu Dora. Minta pusaka itu. Saya yang memerintahkan masuk. Baik, Tuan Haji Saka. Ya, nurut. Berangkatlah si Sembada ini. Sampailah ke desa tempat pertama kali Haji Soko menitipkan kepada Dora, yaitu pusakanya ini. Wahai Dora, kabar baik dari Tuan Haji Saka, sekarang sudah diangkat menjadi raja. Beliau bisa menyingkirkan angkara murka, yaitu Dewata Cengkar, dan berubah menjadi bajul putih di laut. Oh, kalau orang sekarang ya, alhamdulillah, ya bersyukurlah, karena itu junjungannya. Baik. Nah, maksud kedatangan saya ke sini, wahai Dora, diutus oleh junjungan kita Tuan Haji Saka untuk mengambil pusaka dan sekaligus mengajak kamu untuk ke sana. Disampaikan keinginannya atas perintah Raja Haji Saka. Wahai saudaraku Sembada, masih ingat nggak apa yang dipesankan oleh Tuan Haji Saka? Wahai Dora, jaga pusaka ini, jangan diberikan kepada siapapun kecuali saya sendiri. Maaf saudaraku, saya tidak bisa menyerahkan pusaka ini kecuali kepada Tuan Haji Saka sendiri. Masih dengan santun, dengan sabar. Tapi saudaraku Dora, ini juga pesan dari junjungan kita Tuan Haji Saka. Saya diutus langsung untuk menjemput pusaka ini dan mengajak kamu untuk sama-sama ke kerajaan Medan Kapura. Benar saudaraku, tapi pesannya seperti itu. Saya tidak akan bisa mengingkari pesan yang diberikan oleh Tuan Haji Saka, yaitu tidak boleh menyerahkan pusaka ini kecuali kepada Tuan Haji Saka sendiri. Mulai bersih tegang, yang asalnya kalem, pelan, mulai naik sedikit demi sedikit, ibarat deadlock, gagal negosiasi, menemui jalan buntu. Nggak bisa dengan cara omongan, nggak bisa dengan diplomasi, nggak bisa dengan diskusi, nggak bisa dengan rundingan. Keduanya adalah abdi. Bahkan ada yang menceritakan ini murid kesayangan Haji Soko. Tentu punya ilmu. Kalau Haji Soko punya kesaktian, muridnya tentu punya kesaktian. Nah, disitulah sudah deadlock, nggak bisa lagi. Akhirnya diplomasi gagal total, terjadi adu fisik, adu kesaktian, sama-sama mempertahankan prinsipnya masing-masing karena sama-sama merasa benar. Ini ada utusan dari Haji Soko, ini juga ada pesan, sama-sama tidak mau melanggar sebagai tunduk patuh kepada junjungannya Haji Soko. Perang tanding karena sama-sama sakti, akhirnya mereka sama-sama binasa. Nah, ketika sedang terjadi bersih tegang itu, Haji Soko ingat gitu loh, di kerajaan itu, di istana itu. Nah, kalau bahasa kita, Masya Allah gitu kan. Nah, ini dulu kan belum ada, Islam belum ada kan. Wah, ingat aku ya, aku kan pesan saya kan nggak boleh diambil orang lain selain saya. Tersentak kaget, cepat-cepat menyusul si Sembada ini. Sementara ini sudah terjadi perang tanding. Nah, sama-sama sakti, gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Ya sampio, sama-sama mati, mengalir darahnya. Nah, ketika Haji Soko nyampe di tempat itu, darah yang mengalir dari Dora dan Sembada ini
membentuk kayak tulisan, gitu loh, membentuk tulisan yang sekarang dikenal dengan huruf Jawa, yaitu Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Bodong. Hono Coroko, ada utusan, ono utusan. Jadi ada utusan. Kalau diartikan secara tekstual, Doto Sawolo, terjadi silang pendapat, deadlock, buntu negosiasinya. Nah, karena buntu, Podo Joyonya akhirnya menggunakan kekuatan fisik kesaktiannya, sementara mereka sama-sama sakti. Podo Joyonya sama-sama sakti. Mogo Bodongo sama-sama menjadi badan, kalau orang Jawa, bangkai atau mayat, sama-sama meninggal. Termenunglah Haji Soko di situ. Ya, Masya Allah. Ini sekali lagi bahasa kita ini kan, kok seperti ini kejadiannya. Nah, akhirnya Haji Soko kembali ke kerajaan, diajarkanlah tulisan ini kepada masyarakat. Nah, sampai kepada kita masyarakat Jawa diajarkan. Memang prasasti tentang Haji Soko di kerajaan Medan Kamulan, termasuk kerajaan Dewata Cengkar itu, oleh para ahli sejarah belum ditemukan. Tapi yang namanya huruf Jawa, semuanya tahu itu ada sampai hari ini dan diajarkan di sekolah-sekolah. Termasuk kalau di daerah Kesultanan Jogja, nama jalan itu masih pakai huruf Jawa, masih kental sekali. Nah, dan rata-rata orang Jawa tahu tulisan Hono Coroko itu. Kalau membuat makan, misalnya, atau mangan, no di pangku jadi mangan. Jadi huruf kalau di pangku itu mati. Nah, makanya filsafat Jawa katanya hati-hati kalau udah di pangku, orang itu ya mati dalam artian nurut akhirnya kan. Nah, dia yang mengatakan filosofi seperti itu silakan. Macam-macam, minum. Jadi mo ada kayak di atas kecil itu jadi mi, no dikasih kayak apa ke bawah itu namanya lupa ya, terus mo di pangku, minum. Jadi semuanya bisa ditulis. Dan itu diajarkan di sekolah-sekolah. Makanya secara prasasti kerajaan Medan Kamulan dan Haji Soko serta Dewata Cengkar itu sampai hari ini para ahli sejarah belum menemukan. Namun huruf Jawa ada dan diajarkan di sekolah-sekolah khususnya masyarakat Jawa. Jadi makanya ada yang mengatakan kisah sejarah, ada yang mengatakan mitos, ada yang mengatakan legenda. Kalau benar ini terjadi pada abad ketiga, berarti kerajaan tertua yang diajarkan sejarah bukan kerajaan Kutai Martadipura dengan rajanya zaman keemasan Mula Warman. Ada Yupa, yaitu batu tulis, mengisahkan bagaimana Raja Mula Warman dermawan, sedekah dharma pada para brahmana itu 20.000 ekor sapi dan emas, juga berapa kilo emas itu, puluhan kilo emas kepada brahmana. Juga di Tarumanegara di Jawa Barat itu, daerah Bekasi dan sekitarnya, itu juga ada prasastinya, abad keempat. Nah, ini dalam beberapa sumber kisah Haji Soko ini terjadi pada abad ketiga. Abad ketiga itu kalau dalam sejarah Mahabharata itu ditulis oleh seorang resi namanya Bharata, itu mengubah sastra atau kisah Mahabharata. Ini pembuktian sejarah memang sulit, makanya ya bisa menjadi cerita dari mulut ke mulut, tapi sekarang sudah banyak dituliskan. Nah, paling tidak kita share, kita tahu ini loh bisa terjadinya huruf Jawa atau aksara Jawa ini yang kita pakai, bisa kita gunakan, diajarkan di sekolah. Ternyata ada kaitannya dengan legenda, dengan mitos atau kisah Haji Soko dan kerajaan Medan Kamulan yang saat itu dipimpin oleh Raja Dewata Cengkar. Nah, ini teman-teman, sharing hari ini untuk menambah wawasan kita, khususnya masyarakat Jawa ini, pasti tahu ini sudah diceritakan dari mulut ke mulut, di sekolah-sekolah juga sudah diajarkan huruf Jawa ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.